Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan materi praktek terjemahan 5, yaitu Syakhsiyatul Ghazali. Dengan saya sendiri, Indiani Susulawati, dengan NIM 202180110. Dalam menerjemahkan teks ini, saya menggunakan metode penerjemahan komunikatif, yang mana metode penerjemahan komunikatif adalah metode yang lebih cenderung kepada bahasa sasaran. Dalam metode ini berusaha menghasilkan makna konseptual bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, sehingga pembaca dapat memahami isi makna bahasa sumber dan bahasa sasarannya dapat diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Syakhsiyatul Ghazali. Hujjatul Islami Al-Imamu Abu Hamidil Ghazali Muhammadun bin Muhammadin At-Tusi Al-Mulaqqabu bi Zainiddini. Wulida bitusa min iklima Khurasana ama 450 Hijriyah. Kana waliduhu yagzilu sofa wa yabi'uhu fi dukanihi bitusa. Falamma hadaratul wafatu wasa bihi wa bi akhihi Ahmada ila sadiqin mutasawwifin min ahlil khairi. Wa qala lahu, inna li lata'asufan aziman ala ta'allumil khatti wa ashtahi istidraka ma fatani fi waladai hadaini. Fa'alamahuma wala alaika antam pada fi dzalika jami'a ma akhlafahu lahuma. Qara al-Ghazali fi sibahi tafan minal fiqhi li baldati Tusa alal imami Ahmad ar-Razaqani thumma safara ila Jurjana liyakhudha 'anil imami Abi Nasril Ismaili fasami'a minhu wa kataba anhu wa allaqa anhu at-ta'liqata thumma raja'a ila Tusa. Thumma innal Ghazali qadima Naisabura wa lazima Imamul Haramaini Abal Ma'ali Al-Juwaini 419 hatta 478 Hijriyah. Wajadda wajtahada hatta bara'a fil madhhabi syafi'i wal khilafi wal jadali wal usulaini usulul dini wa usulul fiqhi wal mantiki wa qara al hikmata wal falsafata wa ahkama kulla dzalika wa fahima kalama arbabi hadhil ulumi wa tasadda li raddi alaihim wa ibtali da'awihim wa sannafa fi kulli fannin min hadhil ulumi kutuban ahsana talifaha wa jada wan'iha wa kana syadiduz zakai sadidun nazri ajibul fitrati mufritul idraki qawiyul hafizati mu'niyal ghauri diwasan alal ma'ani ad-daqiqati hatta wasafahu ustazuhu al-Juwaini biqaulihi al-Ghazali bahrun mughrib. Wa qad baqiya al-Ghazali fi Naisabura hatta tuwaffa Imamul Haramaini ama 478 Hijriyah. Fa kharaja ila al-Muqayyim Sultani qasidan al-Wazir Nizamul Maliki alladhi kana majlisu muhittu rihalil ulama'i wa maqsudu a'immati wal fasahai. Fawaqasil Ghazali ittifaqatan hasanatun minal ihtika'i bil a'immati wal ulama'i. Fanazarul fuhula wa qahrul khusumi wa zuhara kalamu ala jami'i wa tafu bifadlihi wa zuhara ismu fil afaqi wa ishtahara fil aqtari wa zalla fil muqayyimi sultani
hatta ama arba'umiyati wa samaniyati wa samanuna haitsu waliya tadrisa fil madrasati nizamiyati di Baghdadi fasara ila Iraqi liyaquma bihadhil muhimmati. Biografi Imam Al-Ghazali. Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Nama panggilannya Zainuddin. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Tus, Provinsi Khorasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pekerjaan ayahnya menenun bulu domba atau menenun benang wol dan menjualnya di toko yang berada di kota Tus. Sebelum ayahnya wafat, ia berwasiat Imam Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad diserahkan kepada temannya yang dikenal dengan ahli tasawuf dan orang baik. Dan ia berkata, "Saya sangat menyesal telah mempelajari khat." Maksudnya menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk mempelajari ilmu khat. Dan saya ingin menebus apa yang saya lewatkan dengan kedua putra ini. Maka dari itu, ajarkanlah kepada mereka mengenai ilmu agama. Dan Anda tidak harus menghabiskan semua waktumu terhadap mereka berdua. Pada masa mudanya, Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri, yaitu di Tus, pada Imam Ahmad Ar-Razikani. Kemudian pergi ke negeri Jurjan dan belajar pada Imam Abi Nasr Al-Ismaili. Setelah mendengar dan mempelajari ilmu darinya, Al-Ghazali pulang ke Tus. Kemudian Al-Ghazali berangkat ke Nisapur dan belajar kepada Imam Al-Haramain Aba Al-Ma'ali Al-Juwaini tahun 419 sampai 478 Hijriah. Al-Ghazali sangat tekun dalam menuntut ilmu, sampai ia menguasai mazhab Asy-Syafi'i dalam hal perbedaan pendapat, perdebatan dua usul, yaitu usuluddin dan usul fiqh, ilmu mantik, ilmu filsafat, dan memperkuat pemahaman ilmu yang ia peroleh dari gurunya. Dan dia menyikapi dengan baik terhadap penolakan atau pertentangan. Dan ia menyusun beberapa karangan dari ilmu yang ia peroleh. Penulis terbaik, penulis yang terampil, dan ia orang yang sangat pandai, pandangan yang benar, naluri yang bagus, pendapat yang tidak terbatas, kuat hafalan, nuansa akan makna, mendalami setiap makna halus. Sampai ustadznya Al-Juwaini mensifatinya dengan gelar Al-Ghazali Bahrun Mughriq. Imam Al-Ghazali menetap di Nisapur sampai wafatnya Imam Al-Haramain pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Lalu Imam Al-Ghazali pergi ke Al-Azhar untuk berkunjung kepada Menteri Nizamul Mulk, yang dimana tempat persinggahannya para ulama. Tujuannya untuk para umat dan orang-orang fasih. Beliau disambut dengan kehormatan sebagai ulama besar. Nampak keberaniannya menundukkan musuh. Jelas perkataannya kepada masyarakat. Dan mereka mengetahui kebajikannya. Dan namanya terkenal di seluruh cakrawala dan seluruh penjuru. Pada tahun 484 Hijriah, Menteri Nizamul Mulk akhirnya melantik Imam Al-Ghazali sebagai guru besar atau profesor pada perguruan tinggi Nizamiyah yang berada di kota Baghdad. Dan ia pergi ke Irak untuk menjalankan misi pentingnya. Hujjatul Islam artinya pembela Islam. Zainuddin, hiasan agama. Bahrul Mughriq, samudera yang menghanyutkan atau suatu lautan yang menggelamkan. Mungkin cukup sekian praktek menerjemah 5 yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.